tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah, itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu, rancangan dan jalan serta cara Tuhan berbeda. Berbeda maksudnya berbeda dengan rancangan dan jalan serta cara kerja kita gitu. Jadi sangat berbeda. Nah ini saya coba buka di note saya di kitab suci saya, itu ada di Yesaya, kitab Yesaya pasal 55. Kita baca dari ayat 6 sampai 13 gitu, secara umum satu perikopnya seperti itu. Nah ini di ayat 6-nya, carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui, dan berserulah kepada Tuhan selama Tuhan dekat gitu. Nah ini yang saya pernah ingatkan bahwa Tuhan itu kalau di sini dikatakan jika Tuhan berkenan, selama Tuhan berkenan, berarti ada saat-saat Tuhan tidak berkenan gitu. Nah ini yang kita mesti hati-hati, jangan terlalu memudahkan atau mencepelekan Tuhan. Tuhan itu maha kasih sehingga bagaimanapun juga, setiap saat pun juga, kapanpun juga, dimanapun juga. Sepertinya tidak bisa gitu, karena di sini firman ini mengatakan bahwa carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Jadi ada saat-saat Tuhan tidak akan ditemui. Nah kalau sampai Tuhan tidak ditemui, kita jadi celaka ya. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah yang ada dalam kita gitu. Selama kita masih kuat, biasanya kita lupakan Tuhan. Tapi kalau masalahnya besar, kita pasti akan mencari Tuhan gitu. Jadi di sini dikatakan sekali lagi bahwa jika Tuhan berkenan, berarti ada saat-saat Tuhan tidak berkenan. Dan selama Tuhan dekat, berarti ada saatnya Tuhan tidak dekat. Sebenarnya bukan Tuhan tidak dekat, tapi kitanya gitu, kitanya tidak mau mendekat gitu. Nah ini dihati-hati aja gitu, bahwa ayat 6 ingetin itu. Nah ayat 7-nya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Maksudnya orang fasik di firman adalah orang yang belum mengenal, tidak mengenal, belum mengerti atau tidak mengerti akan firman Tuhan. Nah baiklah orang yang tidak mengenal, tidak mengerti, meninggalkan jalannya. Maksudnya ya ayo dong berbalik ke arah perintah dan peraturan Tuhan dalam firman-Nya gitu. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya, karena orang yang tidak melakukan firman, merancangkan keinginan sendiri, itu disebutnya dari kacamata rohani itu jahat gitu. Jahat karena punya rancangan sendiri. Sedangkan Tuhan mau rancangan adalah rancangan Tuhan itu. Jadi jangan pindah kemana-mana gitu ya. Tetap harus ada sesuai dengan rancangan dan jalannya Tuhan gitu. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maksudnya orang-orang yang fasik tadi, orang yang belum mengenal dan mengerti akan firman Tuhan itu, baiklah kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan kembali, maka Tuhan akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Tuhan memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah ini kan Tuhan kan maha pengampun. Tapi ya kita kalau bisa jangan sampai main-main gitu, karena Tuhan maha pengampun, jadi kita boleh seenak-enaknya kita. Kan Tuhan di ayat 6 juga tadi udah katakan bahwa kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan dekat, kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak dekat,
kita repot, tidak bisa mencari Dia gitu. Nah, ayat 8-nya, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, di ayat 8 dipertegas lagi bahwa apa yang kita rancangkan, apa yang kita akan jalankan itu tidak sama gitu, sama sekali tidak sama dengan apa yang Tuhan rancangkan dan apa yang Tuhan ingin jalankan. Nah, ini yang kita mesti koreksi diri gitu, mesti hati-hati, jangan sampai kita degil gitu ya, merancangkan hidup kita sendiri dan seenaknya karep sendiri, karep dewek gitu orang Jawa bilang, untuk melakukan firman seenaknya kita sendiri gitu. Di sini Tuhan katakan bahwa sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita dan rancangan kita bukanlah jalan Tuhan itu. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Jadi memang udah beda sekali gitu. Jadi rancangan dan jalan Tuhan dengan kita itu beda sekali. Seperti tinggi langit dan bumi, coba bayangin jaraknya berapa jauh, berarti kan akan sia-sia gitu. Kita kalau terlalu memaksakan diri rancangan dan jalan kita sendiri akan sia-sia, karena ada firman katakan kita anggap bahwa jalan itu lurus padahal buntu gitu ya, malah ujungnya membawa maut. Nah, ini yang repotnya itu kalau kita nggak punya dasar pengenalan akan firman, ya akhirnya kita hidup dalam rancangan dan jalan kita sendiri. Ini yang terlalu bahaya gitu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan gitu. Jadi Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi Tuhan katakan, apabila kita mengerti akan firman Tuhan dan apabila kita melakukan firman Tuhan, itu firman itu kepada kita itu tidak akan sia-sia gitu. Karena waktu kita membaca firman, waktu kita belajar mengerti firman, meskipun kita belum lakukan, firman sudah ada dalam kita, itu ada saatnya Tuhan, firman itu akan kita lakukan gitu. Bahkan saat kita memberitakan gitu ke keluarga kita, ke komunitas kita, ke tempat kita kerja gitu, ke komunitas tempat kita kerja, ke masyarakat, itu firman meskipun tidak ditanggapi pada awalnya oleh mereka, tapi firman itu Tuhan bilang tidak pernah akan sia-sia. Firman itu pada saatnya Tuhan akan berguna gitu, akan menjadi solusi untuk yang pernah mendengar firman, yang sudah mengenal dan mengerti firman lebih-lebih lagi gitu. Jadi kita jangan khawatir bahwa firman kok kayak sia-sia, kita baca firman segini banyak kok kayaknya nggak ada yang pas. Ya memang saat ini belum pas gitu, tapi nanti pada saatnya Tuhan firman itu akan berguna dan akan pas gitu. Nah, ini percaya nggak percaya harus seperti itu. Bahkan Tuhan bilang bahwa firman ini adalah yang menyuburkan hidup kita, yang mengadakan kecukupan akan kebutuhan kita hidup gitu. Jadi Tuhan katakan seperti itu. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan, maksudnya firman-Nya akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Jadi firman itu seolah-olah begitu diucapkan gitu, firman Tuhan itu akan langsung bekerja sendiri gitu. Ya, dia akan terus akan mencari kemana-mana, akan menyebar kemana-mana, dan firman itu akan merealisasikan kehendak Tuhan gitu. Tuhan suruh seperti itu, dan pasti berhasil sesuai yang memang Tuhan suruhkan gitu. Jadi firman perintahkan apa, peraturkan apa, ya pasti akan seperti itu gitu. Tuhan katakan seperti itu gitu. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depan kita, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Nah, kita kalau memang melakukan Tuhan, ya Tuhan bilang akan seperti itu. Kita akan dapatkan sukacita, kita akan mendapatkan damai, ya kita akan bergembira, bersorak-sorai, dan lebih-lebih dari sukacita, dan semua orang di sekitar kita ya akan bertepuk tangan. Maksudnya ya dalam hati akan memuji
memuji dan memuliakan Tuhan melalui kita gitu. Jadi ada sorak tepuk tangan dari mereka, ada respon dari mereka bahwa Tuhan itu nampak sekali di kehidupan kita gitu, karena memang kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, dan ujung-ujungnya ya nama Tuhan dimuliakan oleh mereka gitu. Dengan bersorak bertepuk tangan, mereka akan memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan gitu. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jadi kembali lagi firman, apabila kita melakukan firman Tuhan, ya ujungnya seperti itu gitu. Jadi akan ada satu hal yang tadinya tidak benar jadi benar, yang tadinya kecil jadi besar, yang tadinya gak terkenal jadi dikenal gitu. Ya akan seperti itu gitu. Ya tujuannya cuma satu, melalui kita ya terjadi kemasyhuran bagi Tuhan itu. Melalui kita jadi kemasyhuran bagi Tuhan. Meskipun dalam realita sehari-harinya kadang-kadang si alat Tuhan ini sering lupa gitu, lupa alat Tuhan ini malah minta diagungkan, dimuliakan, dimasyhurkan gitu. Padahal tujuan Tuhan kan bukan itu gitu. Bagaimana kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, sehingga nanti pada akhirnya, pada ujungnya, pada saatnya Tuhan, ya orang-orang akan mengagungkan, memasyhurkan, memuliakan Tuhan. Bukan kitanya gitu sebagai alatnya. Nah, cuman dasar kita manusia yang punya daging, kadang-kadang kita lupa diri, malah mempromosikan diri sendiri, bukan mempromosikan Tuhan gitu. Nah ini yang kita mesti sadar. Ayatnya sudah saya baca semua dari 6 sampai 13. Nah ini saya kembali ke catatan saya yang terjadi di hidup saya. Saya ada notes, rancangan dan jalan serta cara Tuhan berbeda gitu. Nah waktu itu tahun 2011 mungkin ya, ini saya ngalami ini 2011, penyelesaian masalah apakah akan kita serahkan kepada Tuhan atau kita akan coba tangani dengan andalkan kemampuan diri sendiri. Ada saatnya kita tersudut seperti itu gitu. Bagi kita yang belum mengenal, mengerti akan firman Tuhan, terlebih lagi ya seperti itu gitu. Jadi apa iya Tuhan dilibatkan, apa Tuhan bisa gitu pecahkan masalah ini gitu. Nah kadang-kadang bagi kita yang sudah lebih mengenal, mengerti aja masih ada keraguan kok. Ya ini masalah, kadang-kadang lupa bahwa Tuhan tidak libatkan gitu. Kitanya malah mengandalkan diri kita sendiri. Masalah-masalah kita coba cari solusinya, atasin sendiri, dorong masalahnya itu sendiri biar cepat selesai. Kadang-kadang kita lupa gitu. Bahkan orang yang sudah mengenal, mengerti Tuhan pun kadang-kadang bisa lupa. Tapi kalau seandainya belum mengenal, belum mengerti firman Tuhan, ya buruan dong mengenal dan mengerti firman Tuhan. Ya toh mudah sekali gitu. Firmannya itu di mana-mana tersedia, tinggal kemauan kita aja. Kalau kita mau ya kita pasti akan mengenal dan mengerti firman Tuhan gitu. Waktu kita mengenal firman Tuhan, kita akan tahu bagaimana caranya untuk kita mampu mengerti, dan bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan untuk mampu mengerti dan sekaligus mampu melakukan firman Tuhan itu. Itu akan begitu. Tapi kalau teman-teman yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun tidak pernah mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, ya meskipun sudah belasan puluhan tahun tetap tidak mengerti loh apa sih rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Teman-teman saya ada yang seperti itu gitu. Mudah-mudahan yang nonton vlog ini tidak seperti itu gitu. Cuman saya pikir banyak banget ya di lingkungan saya seperti itu. Saya yang merasa sudah datang terlambat cari Tuhan gitu, ternyata ada orang yang udah belasan puluhan tahun mendahului saya terima Tuhan, tapi belum mengenal dan mengerti akan firman. Baca seputaran aja nggak pernah gitu, gimana pengen ngomong mengenal mengerti firman Tuhan gitu. Nah ini yang fakta di lapangan itu seperti itu. Nah ini yang kita hati-hati jangan sampai ada dalam kategori itu gitu. Banyak orang yang ragu dan sangsi serta tidak menyadari jika masalah-masalah, terutama masalah yang berat yang tidak mampu diatasi, seharusnya kan lebih benar diserahkan penyelesaiannya dengan mengharapkan dan andalkan Tuhan.
dalam bentuk doa dan permohonan. Mestinya kan seperti itu gitu. Jadi orang yang sudah mengenal mengerti firman Tuhan, begitu kena masalah berat, itu akan serahkan kepada Tuhan gitu. Jadi di firman yang lain ada katakan seperti itu. Coba maksudnya Tuhan, ya udahlah kalau memang beban itu terlalu berat buat kita, serahkan ke Tuhan aja. Ya nanti kita mengerjakan beban yang dari Tuhan. Yang beban dari Tuhan itu adalah mengenal, mengerti dan melakukan firman itu. Nah itu pasti lebih ringan daripada beban yang berat sekali yang kita tidak mampu atasi. Nah, Tuhan minta take over gitu, tuker beban gitu. Tapi manusia yang belum mengerti firman Tuhan kan nggak ngerti bahwa ada firman seperti itu. Yang lebih konyol lagi kalau orang mengerti bahwa ada firman itu tapi nggak dilakukan gitu. Jadi beban yang beratnya dipegangin terus lah, tapi jadiannya nggak mencari Tuhan. Jadi mereka salah kaprah gitu. Mestinya kan dengan firman Tuhan, siapkan firman itu, Tuhan sudah tahu bahwa manusia itu akan satu saat mengalami masalah yang berat sekali yang tidak bisa diatasi. Nah saat-saat itulah Tuhan akan gunakan sebagai satu momen gitu untuk bisa kita lebih mencari Tuhan, lebih mengenal, lebih mengerti dan lebih berani gitu taat melakukan firman. Itu kan momennya kan Tuhan tunggu seperti itu. Tapi kalau seandainya kita udah mengenal dan mengerti tapi tidak mencari Tuhan, kan kelewatan gitu. Jadi ya ini yang kita mesti sadar gitu, bahwa jika kita sudah lebih mengenal mengerti ya secepatnya lah lakukan firman. Kalau firman instruksikan seperti itu bagi yang berat gitu, silakan bebannya serahkan ke Tuhan dan Tuhan akan ganti beban yang dari Tuhan yang ringan dan enak. Ya lakukan dong. Tapi banyak orang mengenal mengerti firman Tuhan tidak mau melakukan itu, jadi tetap masih pegangin masalah-masalah dengan kekuatan sendiri, akhirnya ya frustasi dan depresi sendiri. Padahal orang sudah lebih mengenal mengerti firman Tuhan, cuman nggak berani melakukannya gitu. Ini kan jangan sampai terjadi. Bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu banyak dan terlalu berat. Jadi buat Tuhan itu tidak ada masalah. Oh banyak banget masalahnya, nggak ada. Karena Tuhan tidak pernah punya beban seperti itu. Oh tuh terlalu berat loh, ini ringan, ini sedang, ini berat. Buat Tuhan itu sama aja. Mau ringan, mau sedang, mau berat, buat Tuhan itu sama. Mau sedikit, mau sedang, mau banyak, itu buat Tuhan sama. Jadi nggak ada problem buat Tuhan itu. Buat Tuhan gampang-gampang aja. Justru melalui masalah-masalah tersebut Tuhan pakai sebagai peluang kita lebih kenal dan juga mengerti akan Tuhan melalui firman dan mengerti akan roh Tuhan. Jadi maksudnya dengan lewat masalah-masalah ini justru Tuhan menjadikan peluang untuk kita lebih mengenal Tuhan dan mengerti Tuhan melalui firman-firmannya gitu. Dan juga mengerti bahwa ada roh Tuhan loh. Ada roh Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kita di setiap kita sebagai sumber kekuatannya Tuhan gitu, kekuatan kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Nah ini mestinya kita pakai gitu. Kalau kita tidak mengerti firman, kita rasanya tidak akan pernah tahu bahwa ada kuasa Tuhan di dalam kita yang Tuhan sudah wariskan kepada masing-masing setiap kita gitu. Jadi ya ayo dong kita yang sudah mengerti Tuhan, coba bangkitkan roh Tuhan itu sehingga kita akan makin mampu mengerti gitu apa maksud firman Tuhan, dan kita makin berani, makin kuat melakukan firman Tuhan itu. Kalau tanpa roh Tuhan itu nonsen gitu, nggak mungkin. Jadi minimal kalau dengan Tuhan itu harus ada dua. Satu, bagaimana pengertian firman. Yang keduanya ya bagaimana menghidupkan roh Tuhan gitu, untuk bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ini yang mesti kita camkan gitu. Pengenalan dan pengertian inilah yang menyebabkan kita tahu bahwa rancangan dan jalan Tuhan adalah tidak akan dapat dipelajari, tapi cukup ditaati. Lakukan firman-Nya saja gitu. Jadi jangan sekali-kali kita terus paksakan rancangan Tuhan pengen A, ya jangan Tuhan pasti B nih. Tuhan tidak bisa dibaca gitu. Jadi rancangan Tuhan itu kalau rancangan Tuhan bisa dibaca, Tuhan tidak bikin firman yang katakan rancangannya itu dengan jalan kita seperti bumi dan langit seperti tadi pada ayat berapa ya, yang bunyi ayat 8 dan 9 kan bunyinya gitu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 gitu. Coba kalau kita simak lebih detail gitu.
Di ayat 8-nya kan, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan rancangan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan Tuhan dari jalan kita, dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Nah, Tuhan kan udah katakan seperti itu gitu. Kenapa kita mesti nebak-nebak rancangan Tuhan? Kenapa kita mesti nebak-nebak jalan Tuhan gitu? Jangan-jangan ya malah jangan-jangan bisa terjadi kalau misalnya rancangan Tuhan A, jalan Tuhannya B gitu misalnya, seperti itu. Kita tebak deh, bener nih Tuhan pengen rancangannya A dan jalannya B. Karena ada firman ini, jangan-jangan Tuhan nggak mau ditebak gitu, nggak mau ditebak. Jangan-jangan yang A diganti jadi C, nanti yang B-nya ganti jadi D. Guyonnya seperti itu loh, diibaratkan seperti itu. Jadi buat apa kita nebak-nebak rancangan dan jalan Tuhan? Kalaupun benar juga firman itu ngunci untuk berubah lagi kok. Ya teman-teman nangkep nggak maksud saya? Jadi nggak efektif, nggak berguna gitu apabila kita maksakan diri untuk tahu rancangan Tuhan, maksakan diri untuk tahu jalan Tuhan. Percuma gitu ya, karena tidak akan terbaca. Kalaupun tadi saya joknya, guyonnya gitu, kalaupun kita bisa membaca gitu bahwa rancangan Tuhannya ini, jalannya bakal ini, firman itu yang jangan-jangan merubah loh, merubah yang kita sudah tebak benar rancangan dan jalannya, sama Tuhan bisa dirubah lagi gitu. Kenapa? Loh, buat Tuhan mudah sekali kok. Jadi kuncinya cuma satu lah, udah ngapain gitu kita mau nebak-nebak, mau mempelajari rancangan dan jalan Tuhan. Udah yang paling penting sih kita taat aja gitu. Kalau memang kita tanya Tuhan jawab rancangannya seperti ini, ya jalannya seperti itu. Nah, dalam rasio kita nggak bisa terima, udah kita jalanin aja. Atau dalam prakteknya, kalaupun misalnya rancangan yang kita duga itu salah, ya, yang sesuai Tuhan tapi kita dimengerti dengan salah gitu, atau jalan Tuhan itu dimengerti dengan salah oleh kita gitu, Tuhan mudah sekali kok, karena Tuhan kan ngerti hati kita bahwa kita niatnya menemukan rancangan dan jalan Tuhan yang benar, tapi ternyata kitanya bodoh gitu, salah nangkap gitu. Gak apa-apa kok, nanti sama Tuhan yang salahnya kita karena kebodohan kita, sama Tuhan dibenerin lagi kok. Kenapa? Loh, karena Tuhan Maha Kuasa gitu. Ya kenapa kita jadi mesti bingung? Yang penting Tuhan bilang hati kita bener enggak ya, bahwa kita berbuat itu memang ya untuk Tuhan gitu, sesuai taat akan Tuhan. Adapun nanti kita tangkapnya salah, nggak apa-apa, karena Tuhan Maha Kuasa, mudah sekali untuk merubah yang salah jadi benar, bahkan bisa dibalik. Yang benar pun Tuhan bisa bikin salah gitu. Nah, ini yang Tuhan gitu, jangan samakan Tuhan dengan kita. Jadi sekali lagi kayaknya kurang efektif dan tidak berguna apabila kita terus berusaha nebak-nebak, membaca, meramal gitu rancangan dan ke jalan Tuhan, percuma gitu. Karena rancangan dan jalan Tuhan itu bukan untuk dibegitukan, tapi untuk ditaati. Sudah, nanti kalau salah tidak apa-apa, nanti Tuhan akan benarkan itu karena Dia Maha Kuasa. Ketaatan melakukan firman adalah bentuk nyata beriman dan andalan hidup sesuai rancangan dan jalan Tuhan. Jadi ketaatan melakukan firman itu adalah satu bukti gitu bahwa kita melakukan firman Tuhan sesuai firman Tuhan, kita berani melakukan, ya berarti kita beriman gitu. Ya lepas di belakang itu banyak kesangsian ngalor ngidul gitu, ya kita melakukan itu berarti kita beriman. Beriman adalah percaya kepada firman Tuhan yang dari Tuhan gitu, dan kita lakukan gitu. Itu namanya kan iman. Bukan beda. Iman itu bukan yakin, saya yakin begini, saya yakin begitu, bukan gitu. Iman itu adalah ada kaitan dengan keyakinan melakukan sesuai firman Tuhan gitu. Itu namanya iman. Tapi kalau keyakinan melakukan tidak sesuai firman Tuhan, ya itu namanya keyakinan dunia gitu, bukan keyakinan iman yang rohani maksud gitu. Jadi ketaatan melakukan firman adalah pasti jadi bentuk nyata kita beriman, dan bentuk nyata bahwa memang kita andalkan hidup sesuai rancangan dan jalan Tuhan gitu. Jadi nggak sanksi kitanya, pasti seperti itu gitu. Nah, melakukan firman dan jalan itu, melakukan firman dan jalan adalah jalan Tuhan maksudnya, adalah bukti kita andalkan serta beriman kepada Tuhan. Sehingga secara supranatural, nah ini nih dampaknya nih, karena kita
melakukan firman Tuhan. Karena kita beriman percaya kepada Tuhan, dan bukti bahwa memang kita taat ya melakukan perintah Tuhan gitu, dan mengandalkan Tuhan dan jalan-jalannya, sehingga secara supranatural Tuhan akan berikan solusi masalah-masalah di luar rancangan dan jalan serta cara-cara kita gitu. Jadi waktu kita sudah seperti itu, ya Tuhan akan bukakan jalan gitu. Jadi banyak sekali jalan-jalan yang saya rasakan pada tahun 2011 itu yang aneh sekali gitu, nggak masuk akal gitu. Ya Tuhan bisa gerakan gitu. Ya bisa gerakin orang tua kita, bisa gerakin saudara kita, bisa gerakin. Sebaliknya juga bisa. Nah, Tuhan tutup orang tua kita tidak bergerak gitu, keluarga kita tidak bergerak, teman-teman kita tidak bergerak, bisa gitu. Bahkan saya pernah dengar teman cerita gitu, kadang-kadang kalau Tuhan tutup, ya ngomong kasarnya, kita berteman baik dengan teman, kita pinjam uang 100.000 atau 1 juta pun tidak bisa didapat kok, kalau memang Tuhan tutup jalan tuh. Padahal realitanya kalau dalam rasionya, jangankan 1 juta gitu, saya pinjam 100 juta juga dikasih gitu tuh. Tapi dalam prakteknya kalau memang Tuhan tutup gitu, 1 juta pun yang 100 juta gampang, 1 juta pun nggak dikasih kok, nggak bisa dikasih. Ya kita bayangin itu, kalau kita sama-sama pengusaha, ada teman baik atau ada saudara gitu, kita minta pinjam dulu deh 1 juta, talangin dulu, masa nggak dikasih gitu? Kita sebagai pengusaha yang sedang dan besar gitu, pasti dikasih lah. Tapi kalau jalan Tuhan nutup, 1 juta pun bisa tertutup kok, bisa tidak ada. Untuk mencari 1 juta pun tidak bisa dapat. Tapi sebaliknya, untuk mencari belasan puluhan miliar itu mudah sekali gitu. Ratusan miliar kalau memang Tuhan gerakin mudah sekali. Ya untuk miliar, belasan miliar, puluhan miliar gitu, ratusan miliar mudah sekali. Itu tergantung level kitanya. Kalau level kitanya ada di ratusan juta ya, puluhan juta atau di jutaan yang akan terjadi di jutaan mujizatnya, yang dari belasan juta yang akan jadi belasan juta, yang puluhan juta juga begitu, ratusan juta begitu, miliar, belasan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, ya akan seperti itu. Buat Tuhan semua mudah gitu. Dari mulai 1 juta sampai 1 triliun, bahkan lebih dari 1 triliun, sama. Buat Tuhan tuh nggak ada bedanya. Jadi ya Tuhan kita seperti itu gitu. Nah, jadi kalau buat Tuhan, kalau kita cuma sekedar mencari kaya itu mudah sekali gitu. Cuman Tuhan takut apabila kaya itu disalahartikan oleh kita, nanti Tuhan takut kita kehilangan keselamatan gitu. Cuma itu aja. Jadi kita dapat sukses duniawi, tapi hilang keselamatan akhirat, kan buat apa? Sedangkan duniawi itu sifatnya temporary, kan fana, kan cuma 70-80 tahun, sedangkan yang namanya alam akhirat kan kekal gitu, nggak berukur gitu. Jadi ya Tuhan pasti pengen kita yang ada di posisi itu gitu. Pagi ini saya jadi ingatkan gitu, jadi bisa saja misalnya ada satu beban yang berat buat kita, misalnya anggaplah masalah ekonomi atau apa. Waduh, saya bagaimana yang mesti mencari uang sekian banyak gitu. Nah, sekian banyak itu yang dari saya bilang kan relatif, bisa juta, bisa belasan juta, puluhan juta, bisa ratusan juta, bisa miliar, belasan miliar, puluhan miliar, itu kan relatif sekali. Misalnya umpamanya kalau kita bicara, waduh, bagaimana ya dalam kondisi sulit begini kok perusahaan kita butuh misalnya belasan miliar atau puluhan miliar lah, misalnya puluhan miliar gitu. Ya bagaimana gitu, sedangkan kondisi sekarang jangankan puluhan miliar, yang namanya ratusan juta aja nggak ada kok. Nah itu kan udah bumi langit kan kepentingannya gitu. Tapi buat Tuhan, apabila Tuhan gerakkan, itu yang namanya belasan miliar, puluhan miliar, dalam sekejap juga orang akan digerakkan Tuhan kok. Akan bisa bantu kita bereskan masalah itu. Ya itu Tuhan kita ya seperti itu gitu. Buat Tuhan, kenapa Tuhan bisa gitu? Karena Tuhan adalah pencipta kita, pencipta semua, ya termasuk manusia-manusia yang di pinggir kita, itu semua ciptaan kita gitu. Jadi Tuhan bisa gerakin semua orang, bisa gerakin orang tua kita, bisa gerakin keluarga kita, bisa gerakin teman-teman kita, bisa gerakin kerabat kita, dan bisa gerakin siapapun juga loh, meskipun tidak kenal gitu. Kalau Tuhan mau gerakin gampang sekali gitu. Banyak kok cerita-cerita kesaksian seperti itu. Mungkin pagi ini saya coba sharingkan seperti ini, jadi kayaknya kurang efektif deh kalau kita misalnya paksakan atau tebak-tebak
rancangan dan jalan Tuhan itu. Karena yang tadi saya katakan bahwa rancangan dan jalan Tuhan itu memang tidak sama-sama sekali dengan rancangan dan jalan kita gitu, berbeda seperti langit dan bumi gitu bedanya. Jadi buat apa gitu, buat apa kita maksakan begitu, tidak akan efektif. Dan kan bahkan tadi saya guyon gitu, yang ibarat kalau sampai tertebak pun gitu rancangan dan jalan Tuhan tertebak karena firman tadi, firman di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 tadi, jangan-jangan nanti Tuhan merubah rancangan dan jalan yang sudah tertebak oleh kita. Jadi percuma, ngapain kita harus begitu. Lebih baik kita taat saja melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan itu, dan kita jalankan gitu. Nah kalaupun kita salah nangkap atau bodoh dalam hal menjalankannya, gak problem kok. Yang penting yang Tuhan itu hati kita taat kepada Tuhan, dan segalanya nanti Tuhan yang akan bereskan semua. Oke, mungkin pagi ini saya sharingkan seperti ini. Jadi rancangan Tuhan adalah rancangan Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan Tuhan. Tidak bisa kita selami gitu. Biarkanlah itu terjadi sesuai Tuhan. Nah, tugas kita adalah mentaati lakukan firman, sehingga nanti kita akan masuk dalam rancangan dan jalannya Tuhan. Oke, see you, bye bye. One minute to better life. Tuhan persiapkan tubuh, jiwa, dan roh secara sehat bagi orang yang rancangkan jadi alat Tuhan sejak usia mudanya. Oke?